Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Fitriani, NIM 01219055. Dan yang terhormat dosen saya Bapak Agus Sukoco STMM. Oke, saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul faktor-faktor pendorong orang membeli pakaian bekas di pasar TP Pagi Surabaya. Ya, jadi saya akan membacakan latar belakangnya. Jadi secara mendasar kebutuhan pokok manusia terdiri dari kebutuhan pangan. Namun pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam. Tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan terus-menerus mengalami progres mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana sih kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder yang lebih penting. Dan di sini gaya hidup juga bisa mempengaruhi seseorang untuk tidak bisa membedakan kebutuhan primer dan sekunder. Seperti halnya ketika seseorang menjadikan sandangan sebagai kebutuhan primer daripada kebutuhan yang lainnya. Gaya hidup tidak tercipta dengan sendirinya karena gaya hidup merupakan hasil interaksi sosial seseorang dengan lingkungannya. Dan perkembangan fashion di zaman sekarang ini mengalami banyak perkembangan yang sangat pesat dan beragam. Dalam sebuah toko kita dapat menjumpai berbagai macam model pakaian yang sebenarnya memiliki fungsi utama, yaitu menutupi tubuh kita. Namun di samping model pakaian yang juga menjadi faktor terpenting dalam memilih pakaian, masyarakat yang mengkonsumsi seperti yang dijelaskan di atas tidak peduli dengan produk yang baru maupun bekas. Yang penting mereka dapat produk yang sesuai dengan keinginannya. Dan di sini saya mengambil rumusan masalah apa saja sih faktor-faktor yang mendorong orang-orang membeli pakaian bekas. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran by Cutler and Keller 2009 menyatakan bahwa pengertian pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Yang kedua, pengertian pemasaran erat dikaitkan dengan perilaku konsumen. Sebuah perusahaan dalam menetapkan strategi pemasaran harus menganalisis perilaku konsumen dan juga keadaan pasar. Dengan demikian, seseorang pemasar akan tahu strategi pemasaran apa yang akan dilakukan sesuai dengan hasil analisisnya. Nah, sekarang faktor pendorong. Faktor adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pendorong merupakan hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2021, sebesar 70 responden menjawab ya. Ditentukan bahwa faktor yang mendorong orang membeli pakaian bekas di TP Pagi Surabaya sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan akan pakaian. Setiap manusia pasti selalu mencari dan membutuhkan pakaian. Toko penyedia pakaian bekas merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian. Dan yang kedua adalah alasan pendapatan atau uang saku. Toko tempat penjualan pakaian bekas menjadi salah satu pilihan terbaik bagi kelompok masyarakat untuk mendapatkan pakaian yang diinginkan. Alasan utama yaitu dikarenakan harga yang lebih relatif murah dibandingkan toko pakaian baru sepertinya di mal-mal. Dan selanjutnya merek produk yang dijual. Merek dimaksudkan di sini merek produk yang ditawarkan beragam, mulai dari merek lokal maupun internasional. Membeli pakaian baru dengan merek yang sama dengan dibeli di toko pakaian bekas, harganya akan jauh lebih murah, dan pakaian bekas itu kualitasnya bisa diadu lah dengan pakaian yang baru. Dan yang keempat yaitu harga murah. Harga murah yang dimaksud di sini adalah harga yang ditawarkan oleh pakaian bekas
berada di kisaran harga yang terjangkau dan oleh semua kalangan. Yang selanjutnya mencoba-coba untuk melihat-lihat dan menggunakan. Mencoba-coba membeli dimaksudkan di sini ialah belum pernah sama sekali membeli karena masuk ke toko dan melihat akhirnya tertarik dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Yang terakhir yaitu banyak pilihan pakaian tersedia. Banyak pakaian yang ditawarkan oleh pakaian bekas ini dimulai dari kemeja, rok, celana, jaket, hoodie, or crew neck, itu banyak sekali pilihannya. Jadi yang selanjutnya saya akan membacakan referensi penelitian terdahulu. Yang pertama dari Suhartini 2011 dalam penelitiannya itu berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi motif belanja secara online di komunitas Kaskus Semarang. Dan yang kedua, Benitio Adityo 2011 dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Situs Kaskus. Dan yang ketiga, Novi Indarsi 2011 dengan judul Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk melakukan pembelian secara online. Keempat, Haryadi Ibrianto 2008 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor merek Yamaha Mio. Dan yang kelima, Mario Kristi Suyoto 2006 dengan judul Analisis Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk melakukan online shop, dampaknya terhadap minat beli ulang. Dan yang keenam, Istiana dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Dan yang ketujuh, Ahmad Afifuddin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan yang ke-8, Ridit Khalifa yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza, Surabaya. Dan yang ke-9, Amara Mira dengan judul Analisis Faktor-faktor Minat Beli Konsumen pada Pakaian Bekas Monza. Dan yang terakhir, Sonia Anastasia dengan berjudul Analisis Faktor-faktor Perilaku Konsumen yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Bekas Impor. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan metode penelitiannya yang dimulai dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi sebenarnya untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong orang membeli pakaian bekas di TP Pagi Surabaya. Dan yang selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah orang atau lembaga yang bisa dimintai keterangan. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah rekan mahasiswa kampus Universitas Narotama dan rekan-rekan seller barang bekas yang membeli pakaian bekas. Dan yang kedua, objek penelitian ialah faktor yang mendorong orang di Surabaya membeli pakaian bekas yang meliputi kebutuhan akan pakaian, alasan pendapatan atau uang saku, merek produk yang dijual, harga yang relatif murah, mencoba-coba untuk melihat-lihat dan menggunakan, dan banyak pilihan yang tersedia. Nah, selanjutnya adalah waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli 2021 dan lokasinya pastinya di TP Pagi atau toko pakaian bekas di Surabaya. Dan yang selanjutnya, variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang satu, identifikasi variabel. Dua, faktor-faktor masyarakat membeli pakaian bekas di Surabaya dan memiliki indikator variabel yaitu kebutuhan akan pakaian, alasan pendapatan uang saku, merek produk yang dijual, harga yang relatif murah, mencoba-coba untuk melihat dan menggunakan, dan banyak pilihan variasi lainnya. Dan yang ketiga adalah pengukuran variabel. Jadi faktor-faktor pendorong masyarakat membeli pakaian bekas terdiri dari 6 faktor yang barusan saya omongkan, dan banyak pilihan yang tersedia pakaian bekas yang akan direspon oleh mahasiswa kampus Universitas Narotama dan seller-seller yang pernah membeli pakaian bekas dengan pernyataan ya atau tidak. Dan 4,
Yang keempat, variabel keputusan pembelian. Kepuasan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan membeli di mana konsumen melakukan pembelian produk atau jasa yang diinginkan dengan keputusan beli atau tidak. Selanjutnya, uji validitas. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan A sama dengan 5% sehingga syarat minimum suatu instrumen dianggap valid adalah jika tingkat signifikasi dari R hitung lebih kecil dari 0,05. Berikut adalah hasil uji validitas instrumen tentang faktor-faktor pendorong orang membeli pakaian bekas di Surabaya. Nah, bisa dilihat hasil validitas dari 6 faktor A, B, C, D, E dari kebutuhan pakaian, alasan mendapatkan uang saku, merek produk, harga yang relatif murah, mencoba untuk melihat dan menggunakan, dan banyak pilihan yang tersedia. Nah, ini tabel hasil uji validitas yang dimana 6 faktor tersebut memiliki keterangan valid semua. Nah, selanjutnya uji reliabilitas yang dimana menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, relatif konsisten jika diulang berkali-kali. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan rumus lebih besar 0,20 sampai 0,40 agak reliable, dan lebih besar 0,60 sampai 0,80 reliable, dan 0,80 sampai 1,00 sangat reliable. Dan berikut tabel hasil reliabilitas ke-6 faktor. Menggunakan penguji Krones Alpha 0,997. Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas Krones Alpha masing-masing faktor sebesar 0,997 yang berarti alat ukur tersebut dinyatakan reliable. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin ada salah kata atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.